dan akan saya colokkan lagi ke listrik. Enak. Nah, halo sobat, jumpa lagi di channel Andri Teknik. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara mengatasi pompa air yang tidak bisa mengalir ya, yang dikarenakan silnya bocor. Nah sobat, langsung saja simak videonya. Nah sobat, bagaimana kita tahu kalau sil pompa air ini bocor? Yaitu caranya sangat gampang sobat. Dengan cara kita lihat bagian sini. Nah, di sini kita pegang. Kalau ada bekas air kayak gini, ini ada bekas air ini ya, kelihatan ya. Nah itu sudah jelas kalau silnya bocor ya. Tuh kelihatan kan airnya. Dan cara mengatasinya, kita harus membongkar bagian water pump sini ya, atau keongan pompa air ini. Kita bongkar, lalu silnya kita ganti supaya air bisa terhisap oleh pompa air ini. Nah sekarang akan saya bongkar dulu sobat. Cari tempat yang nyaman dulu. Nah, lalu kita siapkan kunci ukuran 10. Ini ya, kita lepas. Pompa airnya sangat kotor sekali ya. Ini tadi tidak bisa menghisap air sobat, dikarenakan silnya bocor. Nah setelah terbuka kayak gini, kita siapkan obeng min dan palu sobat. Kok terlalu cedek. Nah kita siapkan obeng min dan palu kayak gini ya. Nah sudah terbuka, cukup mudah. Kita lihat bagian tutupnya, ini masih aman ya. Dan langkah selanjutnya yaitu kita copot untuk impellernya. Dan cara mencopotnya saya menggunakan tracker. Nah menggunakan tracker kayak gini ya. Lalu kita puter atau diuntir-untir ya, pakai kunci ukuran 12. Nah, pelan-pelan sampai dia terlepas. Nah, kayak gini ya. Itu masih bagus. Untuk impellernya masih bagus. Keongannya juga masih bagus. Dan tahap selanjutnya kita bongkar bagian kancingan sil menggunakan alat seperti ini ya. Kita benggang, kalau sudah benggang lalu ditarik ke atas. Nah sudah copot kan. Nah setelah copot, kita copot juga bagian penutup pernya. Tak. Ya silnya sudah terangkat sobat. Nah ini silnya yang rusak ya. Ini kita ganti dengan yang baru. Kita ganti dengan yang baru. Ini sudah disiapkan silnya, merek DST Shimizu. Oke, ini akan saya buka dulu. Nah kayak gini. Ini bagian yang putih ini tidak saya pasang ya. Saya hanya memasang yang hitam-hitam ini ya, atau karbon silnya. Untuk keramiknya nggak saya pasang. Dan untuk pemasangan pastikan bagian keramik bagian dalam itu bersih, tidak ada kotoran ya. Kalau sudah yakin bersih, tinggal kita pasang saja silnya. Kalau ragu-ragu, bisa kita lepas bagian keongannya lalu dibersihkan untuk bagian keramik silnya. Dan sekarang akan langsung saya pasang sil yang baru ini ya. Langsung saya pasang
Dan caranya cukup mudah sobat, tinggal kita encepkan seperti biasa ya. Kita encepkan kayak gini. Nah, setelah mancep kita tekan. Setelah ditekan, kita penek-penek juga bagian seal. Nah, bagian karet sealnya kita penek-penek sampai muter, sampai mubeng. Nah, setelah itu baru kita pasang tutupnya ya, tutup pelindung pirnya. Nah, kayak gini. Ini agak terlalu lebar ya, saya menggunakan yang bawaannya saja ini, tidak terlalu lebar pinggirnya. Nah, kayak gini. Pastikan snoknya ini masuk ke dalam ya, bagian sini. Nah, setelah masuk, kita siapkan kancingannya, lalu kita benahi supaya tidak benggang ya, supaya tetap ngancing. Nah, kita benahi seperti ini, dan setelah itu kita pasang seperti semula. Caranya cukup dibenggang ukur-ukur ya, lalu diencepkan. Slap. Nah, seperti ini sobat. Kita tekan-tekan supaya dia ngancing. Nah, hasilnya harus seperti ini ya, benar-benar ngancing. Dan setelah itu kita pasang kembali seperti semula bagian impeller dan tutupnya. Kita encepkan di sini ya. Kita bersihkan dulu. Lalu kita encepkan di sini. Slep. Nah, setelah mancep kita cek putarannya, tidak boleh seret. Setelah dia tidak seret kayak gini, lalu kita kasih lem G sobat. Kita kasih lem G ya. Dan cara mengasih lem G nya itu harus seperti ini. Tes lalu diratakan, lalu kita balik pompanya. Nah, tujuannya supaya lemnya tidak mengenai seal. Jadi setelah kita kasih lem di sini, itu pompanya langsung ditidurkan kayak gini. Tidur kayak gini juga nggak apa-apa. Yang penting dia tidak ndangak ya. Tidak ndangak seperti ini, tapi tidur seperti ini. Nah, setelah itu kita cek lagi ya, setelah lemnya kering kita cek lagi putarannya. Nah, alangkah baiknya apabila kita cek menggunakan listrik. Coba akan saya colokkan ke listrik ya. Kita cek putarannya, dia tidak boleh seret. Tuh, putarannya lancar. Cuman ada suara-suara yang tidak enak ya. Nah, untuk menghilangkan suara-suara yang tidak enak ini, kita tutup pakai palu sobat, pelan-pelan. Lah, langsung maknyes halus ya. Tidak ada suara yang tidak enak, suaranya enak semua. Nah, setelah putarannya lancar dan suaranya enak didengar, tahap selanjutnya yaitu kita pasang kembali bagian tutupnya. Ini kita bersihkan dulu ya. Kita bisa pakai gerenda atau pakai gunting ya, yang penting ini bersih dulu. Kita bersihkan seperti ini. Nah, kalau ini sudah bersih, baru kita siapkan tutupnya. Nah, ini tutupnya, dan bagian sini sudah dicuci tadi sama Mas Petekol ya. Nah, baru kita pasang kayak gini karetnya. Setelah karetnya dipasang, kita kasih silen. Nah, ini ya, ini saya menggunakan silen yang berwarna merah, karena warna merah itu melambangkan perjuangan. Nah, kita penek kayak gini ya, sampai melotot, lalu kita ratakan. Kita ratakan seperti ini ya. Harus rata sobat. Dan kenapa sih selalu saya kasih silen? Tujuannya supaya tidak bocor bagian sini ya. Karena silen itu kalau sudah kering, dia menjadi seperti karet ya, untuk mencegah kebocoran pada pak kayak gini ya, pada
pada pompa air ini. Nah, ini akan saya encepkan ke sini sobat. Nah, tancapkan, lalu kita pasang bagian bautnya. Nah, ini pompa air ini dulu beli di bengkel sini ya sobat, dan keongannya juga sudah saya modifikasi pakai gerenda. Semburannya dijamin lumayan kencang daripada bawaan pabrik ya. Nah, ini saya siseti dulu sobat untuk bautnya. Bagaimana? Cukup mudah kan cara mengganti sil pompa air yang bocor ya. Caranya ya seperti itu tadi sobat. Ya. Siseti. Setelah dia siset sobat, sekarang kita cek putarannya. Putarannya tidak boleh seret. Akan saya colokkan listrik. Tuh, putarannya halus ya. Dan untuk penggantian sil pompa air ini sudah selesai ya. Supaya kita tahu sil ini masih bocor apa tidak, alangkah baiknya kita coba langsung pakai air seperti biasa ya, di pinggir jalan raya. Nah, sudah di tempat uji coba sobat. Nah, ini masih dipasang sama Mas Duit. Nah, diincepkan di situ, diputer-puter supaya nggak bocor. Dan setelah itu dikocok-kocok sobat, sampai muncrat ya. Nah, sudah muncrat. Nah, setelah muncrat itu bagian kabelnya akan saya solasi dulu sobat. Nah, untuk pemasangan solasi sudah selesai. Sekarang tinggal kita lakukan tahap uji coba untuk alirannya, dan juga kita lihat silnya masih bocor apa tidak. Nah, akan saya colokkan ke listrik ya. Kita lihat semburannya. Langsung mengalir sobat. Mantap ya semburannya. Ya lumayan lah, meskipun keongannya belum dimodifikasi pakai bubut, cuman pakai gerenda saja, tapi dia sudah lumayan kencang. Nah, seperti ini alirannya. Dan kita lihat untuk bagian silnya. Kalau silnya bocor itu biasanya ada air yang nyiprat. Tuh, kering ya. Bagian sela-sela asnya itu biasanya ada air yang nyiprat sobat. Dan ini kering, hasilnya mantap. Untuk pemasangan sil pompa airnya sudah selesai. Dan silnya mantap sobat, semburannya lumayan kencang ya. Bagaimana? Cukup mudah bukan cara penggantian silnya? Nah, akan saya cabut dulu sobat. Coba akan saya naikkan ke atas, dan akan saya colokkan lagi ke listrik. Gak sampai demi asbes sobat. Itu dikarenakan keongannya belum dimodifikasi ya. Jadi keongannya ini masih di tahap penggerendaan saja, belum di tahap pemodifikasian menggunakan bor dan menggunakan bubut ya. Jadi diterima saja kalau alirannya seperti ini. Tapi ini sudah lumayan kencang sobat. Nah, demikian sobat, cara penggantian sil seperti itu tadi ya. Cukup mudah bukan? Nah, sekian dulu sobat video dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di like videonya atau bagikan ke teman-teman kalian jika ini berguna. Jangan lupa ditunggu video selanjutnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, salam Andri Teknik. Wis copot, langsung dipasang, bayaran. Ye, bayaran ye. Ye. Enak. Enak.